dengan GBI, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diangkat oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara sang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantar kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan beralih kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Kebenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dilakukan setiap kali untuk menumbuhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi bersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Saya bersiap untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hajai Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Siang hari ini kami mohon kepada anugerah-Mu ya Tuhan. Turunlah belas kasihan kepada Tuhan. Turunlah belas kasihan Tuhan kepada kami orang berdosa ini, orang yang seharusnya cacat binasa, dimurkai oleh Tuhan. Tapi syukur kepada Allah Tritunggal yang kami sembah, mengaruniakan sabda-Mu yang menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus, menjadi pengantara kami, membawa kami untuk bisa berdamai dengan Allah. Pagi hari ini menjelang siang hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberi kami kesempatan untuk berkumpul berbakti kepada Tuhan, menaikkan syukur, tanda bahwa Engkau sudah terlalu baik dalam kehidupan kami. Tak mampu kami menggambarkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik, Engkau terlalu indah bagi kehidupan kami, lebih dari apapun yang dapat kami lihat dalam dunia ini. Siang hari ini tolong kami semua di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau melalui Roh-Mu yang suci itu menolong pengertian kami yang sempit ini, karena kami sudah
terlena. Seringkali kami banyak memberi kami ditipu oleh dunia. Tapi hari ini kami mohon Engkau merubah kami ya Tuhan, merubah pikiran dan hati kami melalui firman-Mu, supaya kehidupan kami betul-betul diubahkan seturut dan sesuai dengan gambaran-Mu saja. Kami mohon sekali lagi pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, memberi kami pengertian dan pencerahan. Terpujilah Allah Tritunggal yang kami sembah, demi Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Ya. Kok sepi amat ini ya? Shalom, selamat siang. Oh iya, ini saya lihat bangku-bangku saudara ini penuh, tapi kok kayaknya tadi barusan setingkat ya. Tapi saudara saya melihat sekalipun muka-mukanya tertutup masker, tapi saya lihat dari dua-dua matanya muka-muka saudara, wajah-wajah saudara ini wajah-wajah yang bersuka cita. Iya saudara ya. Banyak berkatnya saudara. Amin ya. Amin ya saudara ya. Tadi sampai di sini saya langsung jumpa dengan Om Rudi gitu ya. Jadi kita ngobrol terus, wah saya agak kaget juga saudara ya, ngobrol sama Om Rudi ini kaget sedap gitu ya. Jadi saya tanya, Om usianya berapa Om? Nah, coba tebak katanya gitu ya. Nah jadi saya penglihatan saya itu ya, Om Rudi ini antara 60 sampai 65 gitu. Salah gitu ya. Nah ternyata Om Rudi kasih tahu kami usianya sudah 81 ya tadi masalahnya. Betul Om ya? Betul Om ya? Wah luar biasa, dahsyat, luar biasa loh saudara ya. Ini kalau versi saya saudara ya, ini versi saya loh ya. Saudara mau pakai Monda silakan. Versi saya ini pendeta terganteng setanggerang. Ini versi saya. Tapi ternyata saya nyampe di gereja ini ketemu Om Rudi, loh ternyata ada yang lebih ganteng dari saya loh saudara ya. Ganteng sekali Om Rudi, bersinar cerah, luar biasa, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Saya percaya Om di waktu-waktu ini Tuhan pakai semakin dahsyat. Amin Om ya. Amin saudara ya. Saudara harus dukung, doakan gembala saudara, karena di usia yang sudah lanjut ini saya masih sigap, masih tegar sekali untuk melayani Tuhan, dan kita perlu belajar dari hambanya, dari beliau, supaya kita boleh tetap setia, mengiring dan melayani Tuhan. Setuju sama saya, katakan amin. Amin saudara ya. Hari ini kita akan belajar satu hal yang penting saudara. Nah saya percaya sih ya, Tuhan itu kan maha bijaksana dan maha tahu saudara, betul ya. Jadi di dalam ketetapannya yang kekal, di dalam kemahatauan dan kebijaksanaan yang kekal, ini kok saya agaknya setak buka sedikit, tidak apa-apa saudara ya. Agak sesak ini masker kain ini. Mohon maaf saudara ya, sesak banget dada angin di dalam. Nah saudara, saya percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu hidupnya sudah pasti dipelihara dan diberkati Tuhan. Setuju katakan? Tidak ada orang Kristen percaya Yesus tidak diberkati. Amin saudara ya. Jadi jangan selalu merasa jadi orang Kristen itu kurang berkat. Jangan merasa jadi orang Kristen kayaknya hidup itu sengsara. Di dalam kesengsaraan saudara juga terdapat kelimpahan berkat loh. Amin enggak saudara ya? Jadi hari ini saya nggak mau ngomong tentang berkat-berkat, karena berkat yang diturunkan Tuhan kepada saudara itu adalah inisiatif dari bijaksana Tuhan. Setuju katakan amin? Kita kadang doa Tuhan berkati saya, kita kadang salah doa, kita kadang salah minta sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan siapkan jauh hal yang lebih baik dan lebih bijaksana di dalam pengetahuannya Tuhan terhadap orang-orang yang percaya. Amin saudara. Jadi orang Kristen dengar baik-baik, perhatikan baik-baik saudara ya. Jadi orang Kristen jangan cuma hidup di dunia ini mikirin berkat, materi. Nggak ada habisnya. Betul nggak saudara? Saudara cari duit mau sampai kapan habisnya? Nggak ada habis. Saudara ya, itu sebabnya panggilan kita untuk hidup di dalam dunia ini bukan cuma sekedar cari duit banyak-banyak. Salah saudara ya. Hidup di dunia ini bukan cuma itu. Dan hari ini kita akan belajar di dalam perspektif Rasul Petrus saudara ya. Menurut Rasul Petrus, apa sih jemaat atau gereja Tuhan itu? Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Nah saudara, ini ayat yang tentu populer, kita semua sudah tahu dan kita akan coba sama-sama gali dan kita akan sama-sama pelajari. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara, kalau ada di HP saudara silakan baca, teliti baik-baik kalimat demi kalimat saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya ulangi nih, koma di sini ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari dosa, dari maut, dari hukuman kekal, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara, dari seluruh bagian nats di dalam Alkitab, di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara, surat Rasul Petrus yang pertama ini menjadi penjelasan paling spesifik, paling detail. Sekalipun ini cuma ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, tapi kita boleh lihat dasar-dasar yang lain di dalam keseluruhan kitab 1 Petrus, saudara ya. Menjadi penjelasan paling spesifik sebenarnya mengenai gereja. Apa sih itu gereja? Mengapa gereja harus ada? Untuk apa kita ada? Ngapain sih orang Kristen harus duduk kumpul rame-rame di dalam gereja? Untuk apa semua ini? Hari ini kita akan melihat pemaparan dari Rasul Petrus mengenai gereja yang tercermin di dalam 4 hal yang Rasul Petrus sama-sama kita tadi bisa lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah saudara, di dalam pemikiran Rasul Petrus berkenaan dengan gereja ada 4 penanda bagi gereja yang sejati. Perhatikan ya, menurut Rasul Petrus ada 4 penanda bagi gereja atau jemaat Allah yang sejati. Jadi ini kita udah boleh bisa kasih refleksi pemikiran ya. Jadi kalau Rasul Petrus kasih ke-4 hal ini, nah saya masuk kategori 4-4-nya enggak ya? Kalau enggak ada satu itu bukan gereja sebenarnya. Harus 4-4-nya menurut Rasul Petrus. Gak bisa kurang 1, gak bisa kurang 2, harus 4-4-nya. Yang pertama, Rasul Petrus mengatakan, tetapi kamulah jemaat, kamulah gereja, yaitu kamu adalah bangsa yang terpilih. Nah saudara, di dalam bahasa asli daripada bangsa yang terpilih adalah genos eklekton. Nah saudara, di dalam bahasa aslinya ini LAI cukup tepat untuk menerjemahkan dari bahasa aslinya menjadi bangsa yang terpilih. Nah saudara, di dalam pemaparan Rasul Petrus yang pertama yaitu mengenai bangsa yang terpilih, saudara, di ayat yang ke-10 dari surat Petrus pasal 1 ayat yang kedua berkata demikian, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara, di dalam pemikiran Rasul Petrus, frasa bangsa yang terpilih saudara sangat berkaitan dan tidak dapat dipisah dari alam pikir Rasul Petrus sebagai seorang Yahudi Ibrani asli. Bangsa yang terpilih, Rasul Petrus menggunakan kata bangsa yang terpilih, gak bisa lepas dari keadaannya atau jati dirinya sebagai seorang Ibrani, saudara ya. Nah saudara, orang Ibrani disebut sebagai bangsa pilihan. Kenapa orang Ibrani atau orang Yahudi disebut sebagai bangsa pilihan? Itu karena mereka mewarisi janji dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Disebut sebagai bangsa pilihan karena mereka memiliki atau mewarisi janji dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah saudara, di seluruh kitab Kejadian kita akan menemukan bahwa Allah berjanji kepada Abraham, dan kemudian berjanji kepada Ishak, dan kemudian berjanji kepada Yakub bahwa Allah berencana untuk memberkati seluruh dunia melalui keturunan Abraham. Tuhan ngomong begini sama Abraham, melalui keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Abraham mati, ganti. Janji itu diturunkan kepada Ishak. Melalui keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan janji yang sama juga diucapkan oleh Allah kepada Yakub. Nah saudara, kalau kita memperhatikan daripada Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, apakah yang dimaksud sebagai keturunan Abraham? Siapa yang disebut sebagai keturunan Abraham? Dan berkat macam apa yang bisa dilimpahkan melalui keturunan Abraham kepada dunia? Nah saudara, Rasul Paulus ketika dia sadar berjumpa dengan Yesus, saudara, dia menyaksikan Yesus sendiri dengan mata kepalanya, ketemu saudara waktu dia dijumpai oleh Yesus melalui keledai, saudara. Nah ternyata menurut Paulus di dalam Galatia pasal yang ketiga, saudara, Kristus adalah kegenapan final dari janji berkat kepada keturunan Abraham. Siapakah yang disebut sebagai keturunan? Yaitu adalah Yesus sendiri. Apakah yang disebut sebagai berkat melalui keturunan Abraham? Yaitu Yesus sendiri.
Yesus adalah keturunan Abraham dan Yesus adalah sekaligus berkat bagi seluruh dunia atau segala bangsa. Nah, saudara, Kristus datang dan diwartakan agar saudara dan saya dapat ikut berbagian di dalam janji berkat ini. Bukankah tadi kita sudah sama-sama tahu, saudara, bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati? Saudara, tapi ternyata kita melihat kegagalan orang Ibrani. Saudara, mereka gagal di dalam memaknai berkat yang dimaksudkan di dalam kitab Kejadian yang diturunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ternyata saudara, Paulus terbuka matanya dan di dalam kitab Galatia Paulus mengakui bahwa keturunan Abraham yang dimaksud ini adalah Yesus, bukan orang Israel. Dan berkat yang dimaksud oleh kitab Kejadian yang diwariskan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan seluruh orang Israel ini sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Gereja lahir karena Yesus ada. Yesus mendahului keberadaan gereja. Yesus adalah dasar satu-satunya bagi gereja. Gereja adalah tujuan mengapa Allah merancang dan menggerakkan sejarah perjanjian. Jadi kalau saudara baca seluruh kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, saudara, itu ujung-ujungnya akan mengarahkan saudara dan saya kepada keberadaan atau eksistensi gereja. Kenapa gereja harus eksis? Gereja harus eksis supaya jadi berkat bagi seluruh bumi, bagi bangsa-bangsa. Melalui gerejalah seluruh bumi, semua bangsa harus diberkati. Dengan berkat macam apa? Yaitu berkat di dalam Kristus Yesus. Berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya saudara, ada gak sih berkat yang lebih gede daripada keselamatan? Ada gak saudara? Siapa bilang di sini ada berkat yang lebih gede daripada keselamatan kita? Tidak ada saudara ya. Dan keselamatan kita di dalam siapa? Di dalam Yesus. Itu sebabnya dunia saat ini sedang goyang, dunia saat ini sedang goncang, dunia saat ini sedang mengalami berbagai macam hal yang buruk. Dan dunia butuh gereja untuk mewartakan Kristus kepada mereka supaya dunia boleh memiliki harapan. Saudara, celakalah gereja kalau di dalam gereja hanya cuma jadi kumpul-kumpul ngomongin hal yang gak penting. Celakalah gereja, celakalah jemaat kalau nggak pernah keluar mewartakan Yesus kepada orang yang belum percaya. Saudara, hari ini kita melihat corona ini bikin goncang seluruh dunia, betul saudara ya. Betul ya, dan gara-gara corona ini, saudara, gara-gara corona kita semua ya ada banyak mungkin saudara punya usaha segala macam, terus akhirnya ya mungkin keuangan saudara merosot. Tapi perhatikan saudara baik-baik. Panggilan hidup sebagai seorang Kristen itu ialah pikul salib, sangkal diri. Ketika Tuhan kasih salib, sekalipun ada di dalam penderitaan yang berat, saudara, sekalipun ada di dalam kesusahan yang berat, saudara, di tengah-tengah situasi yang berat yang menimpa saudara dan saya justru mendapat hak istimewa. Tidak seperti orang-orang dunia, kalau mereka susah, mereka cari bagaimana solusi supaya mereka nggak susah lagi. Kalau mereka menderita, mereka cari solusi bagaimana supaya mereka tidak menderita. Tapi orang Kristen di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan, di tengah kesusahan justru mendapat hak istimewa untuk apa saudara? Mewartakan Kristus kepada orang-orang yang bisa jadi lebih buruk susahnya daripada kita. Jadi melalui gereja, Kristus harus diberitakan. Karena Allah sudah berjanji bahwa melalui keturunan Abraham, melalui Kristus, semua bangsa di muka bumi ini harus diberkati di dalam Yesus. Lalu yang kedua, saudara, yang berikutnya ialah tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Lalu yang berikutnya, kamu ialah imamat yang rajani. Nah saudara, dalam bahasa asli daripada imamat yang rajani, saudara menggunakan frasa basileon euretuma. Dan ini sudah diterjemahkan oleh LAI dengan cukup tepat, yaitu imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Saudara, kita memeriksa kitab kita di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ketiga ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Perhatikan saudara ya. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa di sana saudara? Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya.
Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah sendiri. Bukankah Kristus adalah Allah sendiri? Amin saudara. Dan Musa memang setia dalam segala rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah siapa saudara? Kita. Jika kita sampai akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, Kristus telah menjadi imam pengantara antara kita orang berdosa dengan Bapa. Melalui Kristuslah kita diimami datang kepada Tuhan. Kita yang tadinya cacat, kita yang tadinya penuh dosa, kita yang tadinya pantas untuk dimurkai, melalui pengorbanan Kristus bertukar tempat dengan kita. Dia yang tadinya mulia rela jadi hina, supaya kita yang hina dimuliakan oleh Bapa di surga melalui Kristus Yesus. Kristus adalah imam kita. Nah saudara, jika melalui pengorbanan Kristus kita telah berdamai dengan Bapa, maka perhatikan saudara, maka kita gereja juga disebut sebagai imamat yang rajani. Bukankah Kristus adalah raja? Maka saudara adalah duta-duta daripada kerajaan surga. Maka saudara perhatikan, maka kita gereja memiliki kewajiban menjadi imam bagi orang yang belum percaya, supaya mereka datang kepada imam agung kita, yaitu Yesus Kristus. Gereja ada, orang Kristen ada, jemaat ada, itu buat jadi imam buat orang-orang yang belum percaya. Nggak cuma sekedar kumpul-kumpul sibuk di gereja, saudara ya, melakukan hal-hal rutinitas agamawi yang kelihatannya Kristiani. Saudara, saya melihat ada banyak hari ini orang Kristen cuma sibuk rutinitas agamawi, tapi sebenarnya nggak pernah mengimami dunia ini ya. Takut penginjilan keluar, nggak ngerti bagaimana harus menginjil, dan akhirnya cuma sibuk-sibuk di gereja, kelihatan rohani. Dan saya berdoa tidak ada jemaat yang demikian di tempat ini. Amin saudara. Nggak ada di sini. Saya melihat jemaat Tuhan ini mukanya muka bersinar semua. Muka rajin penginjilan semua. Amin saudara ya. Amin. Yaitu jemaat di kutub utara sana. Kalau di Polres di sini nggak ada. Di sini semuanya rajin penginjilan semua saudara. Amin ya. Saudara dan saya, jemaat gereja, kita dipanggil untuk menjadi imam. Lalu yang berikut, yang ketiga, Rasul Petrus menggunakan frasa, kamu gereja adalah bangsa yang kudus. Apa yang disebut sebagai bangsa yang kudus, atau apa yang dimaksud sebagai bangsa yang kudus, kita melihat 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti apa di sana saudara? Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Nah, ini saudara ya, gereja harus menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena dia seperti Kristus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Jemaat Kristen, orang Kristen, gereja, saudara semua tanpa terkecuali yang ada di tempat ini, termasuk pendeta yang berkhotbah ini, wajib hukumnya jaga kekudusan. Amin saudara. Hari ini banyak orang Kristen loh ya, saya singgung sekali lagi, gereja di kutub utara sana. Kalau di Polres ini tidak ada, ini jemaat hidup kudus semua. Kalau saya lihat muka-muka saudara, muka-muka orang kudus semua saudara ya. Tidak ada di sini yang tidak kudus. Saudara, saya pernah mendapati saudara pelayanan di salah satu gereja besar yang saya nggak perlu sebut mereknya, saudara. Saudara bersyukurlah kalau gereja ini juga tidak terlalu gede-gede amat gitu ya, karena banyak kan gereja yang terlalu gede-gede juga belum tentu beres juga sih gitu ya pengerjaannya, bahkan jemaatnya. Saya ngelihat ternyata sekarang di gereja itu udah legal sih ya, lesbian gitu ya saudara ya. Jadi sesama pelayanan itu perempuan sama perempuan, suka sama suka, cowok sama cowok gitu ya. Ngeri gak sih saudara? Dan masih boleh naik mimbar loh saudara ya. Banyak orang di dalam gereja, di atas altar pelayanan, tapi tidak jaga hidup suci saudara ya.
panggilan saudara dan saya adalah untuk hidup suci. Kenapa saudara harus hidup suci? Kenapa saya harus hidup suci? Supaya dunia ini tidak dapat celah buat jatuhkan saudara. Amin, saudara. Harus hidup suci, harus hidup kudus, karena itu adalah jati diri daripada gereja. Yang terakhir, Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-9, saudara mengatakan demikian, setelah kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan yang terakhir ialah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, saya memeriksa di dalam bahasa aslinya berkata demikian, Laos eis peripeosin, yang artinya apa, saudara? Ini lembaga LAI, lembaga Alkitab Indonesia kayaknya agak kurang tepat, saudara, memberikan terjemahan. Kamu adalah di sana, saudara, umat kepunyaan Allah. Sebenarnya kalau melihat bahasa aslinya lebih tepat begini, kamu itu harus jadi orang aneh di mata dunia. Oh iya, harus jadi orang aneh. Apa maksudnya jadi orang aneh di mata dunia? 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, bagi gereja, bagi jemaat, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Saudara, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, perhatikan ibu-ibu nih. Ibu-ibu, perhatikan ya. Kalau biasa ibu-ibu di komplek apa di kampung, kalau seandainya ngumpul di tukang sayur, saudara ya, atau nongkrong di mana di depan, biasanya di perempatan atau di arisan, saudara. Biasanya apa yang diobrolin sama ibu-ibu? Itu masa itu bulu alis bulu matanya Sadin itu berapa? Itu kayak kordeng di kamar gue di bangku. Coba deh lihat, coba lihat itu deh, itu kayaknya anting itu gedean itu berapa banget sih? Tapi mobil yang baru gede. Betul, saudara. Betul ya? Tapi nggak ada di sini, itu di gereja di Kutub Utara sana. Kalau ibu-ibu di sini nggak ada yang begitu, saudara ya. Ibu-ibu di sini yang terucap dari mulutnya itu adalah selalu jadi berkat, selalu memberkati orang lain. Amin, saudara ya. Nggak ada, saudara, di sini nggak ada itu di tempat lain. Saudara, ini buat anak muda ini, ya, anak muda. Ya, harusnya bisa baca Alkitab, baca firman, teliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktunya pelayanan ya pelayanan, waktunya berkesaksian ya kesaksian, ya melakukan hal-hal yang sifatnya positif, hal-hal yang baik menurut firman Tuhan ya. Tapi ternyata anak muda buang-buang waktu buat Mobile Legend. Betul? Bisa 3 jam, 4 jam gitu ya. Anggaplah namanya Tono kata mamanya, beli dulu mama masako dulu ke warung dulu. Entar mak, ini gamenya nggak bisa di-pause. Saudara ya? Ya apa ya, saudara? Ada nggak orang Kristen yang model kayak begitu? Ada nggak orang Kristen yang kalau di gereja angkat tangan tutup mata, kayaknya di gereja sungguh-sungguh, tapi sebenarnya hobi mulutnya ngomongin orang? Ada nggak? Banyak, saudara ya, tapi tidak ada di sini. Ya. Anak muda yang kebanyakan main Mobile Legends juga tidak ada di sini. Tidak ada semua di sini, orang suci semua, saudara ya. Luar biasa, itu di tempat lain aja lah, di sini tidak ada, saudara ya. Kalau dunia ngajarin kita ngabisin waktu buat hal yang enggak, orang Kristen perhatikan, lebih baik engkau datang kepada sesamamu yang lebih butuh support, lebih butuh didukung, lebih butuh dimotivasi. You ngapain sih buang-buang waktu buat ngomong hal yang gak ada gunanya? Anak muda ngapain sih buang-buang waktu main game aja hidupnya? Yang cewek-cewek yang remaja-remaja dia Koreaan aja, BTS aja gitu ya. Lah kan mendingan lihat saya, beda-beda dikit sama si Iwan. Ngapain gitu ya? BTS itu loh, BTS ya ampun ganteng banget. Sorry, versi saya pendeta paling ganteng Tangerang. Tapi udah kalah sama kamu. Gereja harus jadi orang aneh. Kalau cewek-cewek kebanyakan nonton Korea, yang cewek-cewek di gereja Bethel Indonesia Tuhan menyediakan hobinya baca Alkitab. Amin enggak, saudara? Kalau seandainya di luar sana
orang dunia ngajarin buang-buang waktu buat main Mobile Legends sampai berjam-jam. Remaja di tempat ini hobinya pelayanan. Kalau di luar sana emak-emak hobinya ngerumpi ngomongin orang. Di sini ibu-ibu emak-emaknya rajin untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Aneh nggak buat dunia, saudara? Aneh, saudara. Makanya itu adalah menjadi panggilan bagi saudara dan saya. Dunia berkata, jika kalau kita dirugikan sama orang lain, balas, bikin dia rugi. Usaha saya dibikin hancur, saya balas besok, lihat, saya hancurin balik. Nah itu kalau dunia, saudara ya. Tapi kalau kita dihancurkan orang, disakiti orang, kita lepaskan pengampunan, kita memberkati mereka. Amin, saudara ya. Itu panggilan gereja. Gereja ada, perhatikan ini saudara ya. Gereja ada itu untuk memutar balik prinsip-prinsip, konsep-konsep dan sistem dunia yang telah rusak, kembali kepada nilai-nilai kerajaan surga. Melalui saudara, sistem di dunia ini, konsep-konsep pemikiran, hal-hal yang gak beres di dalam dunia ini, melalui saudara dan saya, justru semua sistem yang rusak, yang gak beres dalam dunia ini kita harus robah, harus diputar balik. Ngikutin saudara dan saya supaya semua orang yang belum percaya kepada Yesus ataupun yang katanya ngaku percaya Yesus tapi hidupnya masih serampangan, saudara, ikut nilai-nilai kerajaan surga. Dunia harusnya melihat kita sebagai orang aneh memang. Wih, coba lihat itu loh, apa namanya Lorenzo itu ya. Orang hari gini gitu ya, anak muda kan ganteng gitu ya, nongkrong, kayak anak nongkrong dong. Ngapain sih ke gereja, ngapain sih pelayanan, lagi Lorenzo begini. Saudara, ini teman saya Lorenzo, ini kawan sahabat saya, saudara. Ngapain sih hari ini, kan mending kita produktif, kita ya ngelakuin hal-hal yang ya anak muda lah ya. Ngapain sih bikin Last Game TV, ngapain sih ngerekamin orang khotbah, ngapain sih kayaknya apa kerjaan banget deh gitu ya. Tapi justru dunia melihat hal ini sebagai hal yang berbeda. Saya ulangi saudara ya, saya ulangi poin-poin kita. Yang pertama, gereja dipanggil sebagai bangsa yang terpilih. Kita adalah orang yang terpilih, saudara adalah orang-orang pilihan yang mewarisi janji Abraham, Ishak dan Yakub supaya melalui Kristus, dan karena kita dipersatukan oleh Kristus, kita menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Lalu yang berikutnya, kita menjadi imamat yang rajani. Kita mengimami dunia, saudara. Di tengah dunia saat ini mereka pusing, harus ikut arah kemana. Dunia banyak bingung, harus ikut siapa, harus ikut agama apa, harus ikut kepercayaan yang bagaimana. Saudara harus menjadi imamat yang rajani, membawa orang-orang yang sedang kebingungan ini datang kepada Kristus, karena hanya satu-satunya Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun jalan keselamatan kalau bukan Yesus. Lalu berikutnya, saudara, bangsa yang kudus. Gereja itu wajib hidup kudus, wajib hukumnya. Dan yang terakhir, saudara, adalah orang yang aneh di mata Tuhan. Tidak boleh sama dengan Tuhan. Amin, saudara. 4 poin ini menurut Rasul Petrus tidak boleh dikurang-kurangi. Harus ada di dalam gereja ini. Dan saya berdoa di dalam kepemimpinan daripada penggembalaan Komudi, saudara, hari ini, besok, kemarin, hari ini, dan sampai seterusnya di gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Tuhan menyediakan punya keempat hal ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Saya memberi waktu kepada saudara beberapa 1-2 menit ke depan ini, saudara renungkan. Adakah keempat hal ini sudah kriteria daripada keempat hal ini sudah kita penuhi? Atau masih ada 1 poin, 2 poin yang masih miss dalam kehidupan kita? Siang hari ini waktu yang tepat untuk kita minta ampun kepada Tuhan kalau ternyata kita selama ini sebagai orang Kristen banyak buang waktu untuk hal-hal yang gak ada gunanya, hal-hal yang useless. Tapi hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jati diri kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen bukan cuma sekedar kumpul-kumpul di gereja, habis kebaktian terus pulang happy-happy, enggak, saudara. Saudara pulang dari tempat ini, saudara dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara harus beritakan keluar. Kasih tahu kepada orang-orang yang saat ini sedang kebingungan. Saudara, banyak orang saat ini sedang susah. Hari-hari ini banyak orang sedang menderita. Banyak orang lagi gak tahu mereka harus kemana. Banyak orang mereka lagi stres, lagi dalam tekanan yang sangat berat. Gereja harus keluar, gak boleh kebanyakan di dalam. Gereja harus mikir, apa yang harus saya lakukan sebelum saya mati. Saya gak tahu mati saya ini masih 10 tahun atau 15 tahun, atau bisa jadi 1-2 hari ini besok. Saya gak tahu, bisa jadi tiba-tiba mati.
kalau kita tiba-tiba mati, saudara, kita jadi gereja macam apa selama ini? Jadi orang Kristen macam apa? Suruh koreksi hidupmu sendiri, terus sungguh-sungguh kita bertobat, saudara, daripada semua sikap kita yang gak ada gunanya di dalam dunia ini. Lalu terus berpikir dengan sedemikian keras untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kau telah memilihku
Bapa, kehadiran-Mu yang luar biasa yang memberkati umat-Mu yang sudah Kau rancangkan sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur punya Allah setia Kau Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah umat-Nya. Telah memberkati kami semua, baik kami saat ini ada di tempat ini maupun kami yang di rumah. Baik kami kenal pun tidak, yang kami memakai nama Yesus, kami semua diberkati dan lindungi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami sebab Engkau kudus. Kuduskan roti dan anggur yang ada di depan. Kuduskan kami semua yang terima berjamaah kudus ini. Tuhan Yesus selalu ingatkan kami sebelum Engkau naik kayu salib menebus dosa kami, Engkau telah beritakan kemuliaan-Nya kepada kami. Kau telah pesan kami, lakukan roti adalah satu, tak dipecah-pecahkan jadi banyak, sehingga kami bersatu dengan Engkau menjadi tubuh Kristus yang hidup di dunia, menjadi berkat berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Kau nyatakan kami harus makan daging-Mu dan minum darah-Mu supaya kami hidup di dalam Engkau. Ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami lakukan, supaya ibadah kami tidak sia-sia, supaya kami benar-benar jadi seorang yang Kau percaya pada kami untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kekudusan melingkupi kami. Saat ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Tuhan, turut campur tangan kuasa Roh Kudus agar melayakkan kami menerima perjamuan kudus ini, sehingga kami diberkati berlimpah-limpah dan kami memberkati orang-orang yang butuh berkat yang Kau bagi kami untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Yesus
semuanya sudah dapat roti? Kalau belum angkat tangan supaya dibagi. Sudah, puji Tuhan. Siap-siap kita akan minum sama-sama. Kita dengar firman dulu. Shalom saudara. Ini bukan suatu kebiasaan sebagai di Turki, tapi ini kita orang beriman yang harus imani bahwa roti adalah tubuh Tuhan dan anggur adalah darah Yesus. Walaupun secara dunia, secara jasmani, nggak ada satu orang pun makan dagingnya Yesus. Daging itu adalah firman. Firman telah jadi manusia dan Yesus. Kita mengerti. Ya, jangan bilang orang, kamu sesat makan dagingnya Tuhan. Kalau kita tidak makan firman, tiap hari kita baca firman, kita sangat lemah. Karena itu diingatkan setiap kita harus makan firman Tuhan. Karena hidup kita ada roh. Roh tanpa firman akan mati. Karena itu saudara, saat ini kita akan siapkan hati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Firman Tuhan ditulis oleh Paulus di 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Firman menyatakan, sebab apa yang telah kutuliskan kepada dari Tuhan. Pada saat Tuhan diserahkan mengambil roti dan pecah-pecahkan, dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Saudara, kita semua adalah murid Tuhan. Tuhan mengatakan, ini tubuhku yang kuserahkan dari kamu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan aku. Apa sih Tuhan yang mengatakan peringatan akan Tuhan? Ingatlah kematian Tuhan di kayu salib itu sangat berharga. Darahnya tercurah ke dunia untuk tebus dosa setiap saudara dan saya. Supaya kita hidup seorang Kristen tidak sia-sia di dunia ini. Tidak pernah jadi berkat bagi orang lain. Hari-hari ini sangat dekat kepada Tuhan. Tidak ada dokter bisa sembuhkan orang sakit corona. Tidak ada obat bisa sembuhkan orang sakit jadi sembuh. Hanya Yesus satu-satunya yang siap, yang sudah mati untuk kita, sehingga kita tidak mati. Hari ketiga dia bangkit, dia hidup, supaya kita hidup selama-lamanya ikut Yesus. Bukan perjamuan Quran hanya biasa karena doktrin gereja. Ini perintah Tuhan dan firman Allah. Saudara, kalau kita hari ini sudah makan perjamuan kudus ini, kita sudah dikuduskan. Jangan lagi buat dosa. Jangan kata-kata ke orang lain. Didiklah dirimu sendiri, didiklah keluargamu sendiri, didiklah anak istrimu, didiklah sanak saudara yang kau kenal, supaya tidak ada yang binasa. Ini daging Yesus. Firman Allah yang menghidupkan kita. Saudara percaya ini daging Yesus, firman Allah? Amin. Kita angkat roti ini dari pinggir kepala kita. Hargai daging Yesus. Bukankah roti atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan kita makan sama-sama. Saudara percaya ini ada darah Yesus? Darah untuk pengampunan dosa dan memberi kehidupan. Setiap saudara, di dalam tubuh saudara ada darah. Tanpa darah pasti orang akan mati. Karena darah Yesus buat kita hidup. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa ini darah Yesus. Amin, saudara? Amin. Bukankah anggur
Atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Kita sudah minum, kita banyak ucapkan terima kasih pada Tuhan. Kita sudah lakukan perintahnya. Haleluya, segala maya, seri maya, segala ramah-ramah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua sudah dilindungi. Kami semua dalam kuasa darah Tuhan. Kami sudah diselamatkan oleh darah Tuhan. Sehingga kami pergi. Ampuni kami Tuhan, kami tidak sempurna, apa yang kami lakukan tidak sempurna seperti Engkau lakukan. Tapi kami tahu satu hal yang pasti, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai adik piatu. Oleh kuasa Roh Kudus, setiap saat Kau naungi kami, Kau rindukan kami, karena Kau Allah yang setia, yang telah datang ke dunia dan selamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami sudah lakukan perjalananku sesuai dengan perintah-Mu. Tapi kami tahu satu hal yang pasti, Roh Kudus yang tetap ingatkan kami dan lindungi kami, mengajarkan kami firman, sehingga kami tetap hidup setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai sejahtera Allah, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Di dalam nama tulis kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Saudara nanti mau pulang bisa terima minyak urapan. Nanti saya akan tuang ke tangan kiri saudara. Saudara sedia urapi dengan iman. Amin. Bukan minyak itu yang berkuasa, tapi minyak itu ada kesukaan Allah mengurapi setiap orang yang diselamatkan dan yang dikasih. Bahkan ini, urapi supaya orang itu tetap hidup bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Raja. Barusan kita mendengar bahwa kita ini adalah umat pilihan, umat kerajaan ini, milik Allah sendiri. Supaya urapan Tuhan itu sama kita tetap bersatu. Kita bertindak dengan iman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, Tuhan berkati. Pengumuman. Silakan. Untuk pengumuman minggu depan pada ibadah jam 9 pagi. Yang di rumah juga bisa lihat di YouTube jam 9 pagi. Jadi Tuhan menyediakan. Untuk sekolah minggu kita pada jam 10. Untuk orang yang punya anak di rumah boleh dikasih lihat lewat YouTube. Oke, kita akan memberikan persembahan.
Tuhan Yesus Tuhan, Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama naikkan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami merasakan pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas setiap kami Tuhan, sehingga kami sampai boleh di awal Oktober ini Tuhan. Terima kasih Bapak semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bahkan kami bersyukur dan terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam ibadah kami Tuhan, di mana Tuhan kehadiran-Mu memberkati seluruh kami yang hadir Tuhan, baik yang di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memberkati setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami di hadapan pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau sendiri yang berjanji Tuhan bahwa Engkau yang menjadikan kami menjadi imamat kerajaan-Mu Tuhan, bahkan umat kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah berkati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat doa daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati istri, bahkan seluruh keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus buat perjamuan kudus-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat perjamuan kudus-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap kami, menyucikan, memuduskan kami Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami sehati berdoa Tuhan buat gembala jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan mengayomi, membimbing kami di tempat ini Tuhan. Kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau Allah yang menopang penggembalaan hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus turun atas hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Seluruh aspek kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tutup bungkus Bapa dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, di mana masih Tuhan berikan kami kesempatan boleh melayani pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percaya Tuhan setiap jerih kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu, tapi Tuhan Yesus yang selalu memberikan terbaik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat umat-Mu Tuhan yang sudah hadir Tuhan pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Sekalipun mereka Tuhan boleh beribadah di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap keluarga-keluarga Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati seluruh umat ini Bapak. Engkau yang melindungi Tuhan, bahkan Engkau yang mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berkati keuangan gereja yang ada di tempat ini Tuhan, menjadi keuangan sehat di hadapan-Mu Tuhan. Berkati seluruh Tuhan donatur yang setia mendalam tempat ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang setia mengembalikan perpuluhan apapun bentuk persembahan mereka yang mereka bawa ke tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, berkatilah mereka Tuhan dengan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus dari tempat ini Bapak. Kami berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati Bapak, sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu kembali datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, berdoa untuk bangsa yang kami cintai ini, bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak ada Allah lain Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini selain nama Tuhan Yesus. Dan kami percayakan Tuhan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Oleh karena nama Yesus kami percaya bangsa ini akan dipulihkan, bangsa ini akan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kuasa Allah lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Engkau ambil alih Tuhan ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, bahkan pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Sebab bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan, bangsa Indonesia kepunyaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan di Banten ini Tuhan.
kami rindu Tuhan, kesatuan hati itu ada bagi setiap hamba-hamba ini Bapa, sehingga mereka boleh bersatu hati, bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus berkati Parades 2 Tuhan, di mana sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih sampai pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kami, selamatkan Parades 2 Tuhan, selamatkan Parades 2 untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami Bapa, sehingga kami boleh tiba di rumah tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami menerima berkat doa hamba-Mu, kami mau menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami dari surga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Shalom saudara, kita semua sudah berkati firman Tuhan, amin. Mari kita akan pulang, kita angkat dua tangan, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan hadapi wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat kasih sayang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari kita terima, keluarga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Tuhan akan tetap angkat, engkau tetap naik bukan turun, akan jadi engkau kepala bukan ekor, dengan setia pada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita terima berkat ini, kita sama-sama katakan dengan iman, amin, amin, haleluya. Saudara, berkati.